Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Raudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jainal. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu ya hari ini. Kita bisa berbincang lagi dengan Ibu pada siang hari ini nih. Alhamdulillah, terlebih lagi saya Pak, saya yang merasa sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Bapak juga bisa meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu. Ibu Ya, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kan Bapak? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Ibu. Jadi kemarin kan Ibu ada hubungin nih, kita cari waktu Bu ya, biar bisa Iya Pak. berbincang lah diskusi itu ya. Katanya Ibu ada permasalahan yang mau diceritakan gitu Bu ya, atau kita cari solusi gimana gitu. Mungkin Ibu bisa cerita dulu Bu terkait dengan permasalahan atau hal yang ingin Ibu ceritakan nih hari ini. Iya Pak, begini ya Pak ceritanya. Saya itu kayaknya ngerasa, pembelajaran di kelas saya itu terasa monoton ya. Pembelajaran yang saya lakukan sendiri Pak yang merasa monoton. Kenapa saya merasa begitu? Karena saya juga bisa melihat dari antusias, siswa yang sangat kurang ya ketika dalam pembelajaran, walaupun sudah saya gunakan metode pembelajaran yang menarik, tapi, karena pembelajarannya itu-itu juga mungkin ya, karena metodenya itu-itu juga, akhirnya mereka juga bosan Pak dengan itu. Jadi menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu saya rasa monoton dan ini berdampak kepada siswa saya yang akhirnya menjadi mereka menjadi tidak lagi antusias dalam pembelajaran saya Pak. Oh gitu. Jadi apa namanya situasi yang sedang dihadapi Ibu ini terkait dengan pembelajaran yang Bu ya, yang Iya mana siswa Ibu kurang antusias dalam pembelajaran dan mungkin dari pandangan Ibu itu karena apa namanya metode atau cara pembelajaran yang monoton gitu Bu ya. Jadi sehingga iya siswa kurang antusias gitu dalam pembelajaran. Gitu Bu ya, kalau iya nggak saya nggak salah tangkap gitu Bu. iya betul Pak, begitu. Oh gitu. Baiklah Bu, kalau misalkan nih Ibu lihat nih kapan dan saat apa Ibu melihat anak-anak menjadi antusias di kelas nih Bu, kalau dari pengalaman-pengalaman Ibu sebelumnya nih. Iya, dari kalaunya kapan dan bagaimana anak-anak, antusias dalam pembelajaran saya ya, waktu itu ya kan Pak, saya, menampilkan, YouTube, mereka tertarik Pak. Kemudian juga mereka ketika saya menampilkan kuisis, mereka juga sangat senang Pak, mereka sangat antusias. Pertama waktu itu kuisis saya gunakan dengan menggunakan model paper Pak, karena waktu itu kan anak-anak eee, belum semuanya punya HP, jadi, supaya merata saya gunakan aja dengan mode paper gitu, Pak. Wah, anak-anak ramai sekali, Pak, mereka, senang sekali ya. Mereka bilang, "Wah, HP Ibu ternyata canggih nih, Oh bisa gitu. mendeteksi gini gini gini." Padahal kan enggak ya, Pak, ya, Iya semua Bu. HP bisa ya digunakan untuk itu. Tapi kan karena anak-anak waktu itu belum punya HP, semuanya punya HP, jadi saya ini enggak mau sih, membeda-bedakan, ya udah kita gunakan paper, kayak Oh gitu. gitu. Nah, mereka itu sangat senang, Pak. Kemudian, anak-anak kemudian, mereka punya rezeki mungkin ya, orang tuanya lalu punya HP semuanya. Nah, kemudian saya tetap menggunakan Quizzes, Pak, Oh tetap gitu. dengan Quizzes lagi, Pak, iya. Siap siap. Quizzes itu kan bisa mula-mulanya mereka juga senang, Pak, dengan Quizzes, tapi kan karena tiap kali saya masuk atau berselang-seling saya tetap menggunakan Quizzes dan Quizzes lagi, kayaknya anak-anak jadi ini, Pak, jadi merasa biasa aja kayaknya Oh kayak gitu. gitu. Siap siap. Iya, karena itulah saya katakan bahwa pembelajaran saya jadinya kayaknya monoton ini menggunakan Quizzes, Pak. Oh iya siap Ibu. Berarti Bu ya Mhm. untuk pembelajaran menggunakan kuisis ini awalnya emang anak-anak tertarik dan antusias Bu ya Iya gitu. iya betul, Iya, Pak. oh gitu. Saya juga kalau Mhm. dari cerita Ibu sih lumayan ya saya terinspirasi juga nih Bu. Jadi cerita Iya bagaimana menangani anak-anak mungkin yang nggak semuanya punya gadget Bu ya. Jadi Ibu tadi kan iya. melakukan improvisasi lah istilahnya Mhm. menggunakan quizzes best paper gitu Bu ya. Iya, mode paper, Mode Pak. paper luar biasa Bu. Iya. Cuman kan kalau misalkan satu metode gitu Bu ya yang diterapkan Mhm. menurut Ibu tadi berarti anak-anak mulai kelihatan bosan gitu Bu ya? Ada Iya, kelihatan betul, bosan, Pak. kurang Iya, antusias. Pak. Oh Karena gitu. kan mereka sudah tahu ya, Pak, ya, "Oh, ini lagi nih. Iya Oh, iya. ini lagi ya." Jadi kayaknya mereka,
Ah, biasa aja nih, Oh, kayaknya Ibu biasa nih ya, pakai benar-benar. pakai gunakan apa, cara Khusus yang lagi itu Bu sama. ya. Iya, khusus lagi. Oh iya, luar biasa Bu. Em, Baik Bu, sekarang kira-kira apa nih yang Ibu harapkan setelah perbincangan atau diskusi kita hari ini Bu? Saya, dari perbincangan ini saya berharap ya, Pak, ya, kelas saya itu menjadi kelas, yang menyenangkan, kelas yang menarik, sehingga siswa saya itu, apa, berpartisipasi aktif di dalam kelas, walaupun kan sama seperti kita ketahui ya bahasa Inggris ya kan, Iya betul, benar bahasa Ibu. asing ya kan, bahasa asing itu berarti mereka belajarnya 2 kali, ya kan Pak? Benar Kalau Bu. nggak tahu artinya mereka nggak bisa ini. Nah jadi kan semakin susah, jadi, harapan saya ya, dengan metode yang menarik, umpamanya dengan bervariasi, ketika kelas menyenangkan, mereka juga akan menyukai pelajaran bahasa Inggris dan tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu bisa tercapai, Pak. Karena dengan kelas yang menyenangkan, dengan kelas yang menarik, dengan apa antusias anak-anak berpartisipasi aktif semuanya ya kan, tidak ada lagi yang merasa oh ini sulit, kesulitan mereka bisa terhibur mungkin dengan game apa dengan pembelajaran interaktif interaktif sehingga mereka tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ya tadi Pak, tujuan saya itu Pak, tujuan saya adalah agar tujuan pembelajaran yang saya ingin yang sudah saya tetapkan itu bisa terwujud Pak. Oh iya, gitu Bu ya. Jadi ini sih kita Iya, sudah punya gambaran Bu ya tentang tujuan yang akan kita capai setelah diskusi Bu ya. Pokoknya yang iya, pertama nih antusias gitu Bu ya, antusias iya, peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu Bu ya, supaya iya, pembelajarannya lebih menarik. Yang kita lihat sendiri mungkin ya pembelajaran bahasa Inggris ini memang pembelajaran yang cukup kalau di pandangan anak-anak tuh mereka menganggapnya agak sulit gitu Bu ya. iya, Ya, mudah-mudahan Bu ya kita bisa cari nih solusi bersama gimana caranya bisa meningkatkan semangat, motivasi dan antusiasme daripada peserta didik. iya Pak. Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran interaktif yang dapat mereka akses lewat HP mereka sehingga anak-anak kembali antusias gitu Bu ya. Tadi ada saya Iya, dengar tadi juga tentang handphone Bu ya. iya betul Sehingga Pak. apa namanya pembelajaran bisa lebih menyenangkan begitu Bu. Iya betul Pak. Saya ingin, anak-anak itu kan, sekarang ini tidak bisa lepas Pak dari HP mereka ya kan, mereka senangnya ada HP di tangan mereka, entah apa yang mereka kerjakan dengan HP mereka, yang penting mereka ada HP aja di tangan itu. Kayaknya menurut saya itu, eee, menyenangkan bagi mereka dan, saya ingin ada media pembelajaran yang bisa mereka akses langsung di HP mereka, sehingga mereka bisa belajar, tertarik untuk belajar bahasa Inggris, gitu Oh Pak. gitu. Ya menarik sekali nih Bu ya situasi yang sedang Ibu hadapi. Saya juga rasanya nih pengen nih ikut kalau bisa melihat jadi situasi yang terjadi di lapangan Bu. Kalau Iya misalkan betul. kita lihat nih Bu, indikator kelas yang menyenangkan itu menurut Ibu sebenarnya kayak mana? Kayak gimana itu Bu? Indikator menurut saya indikator kelas yang menyenangkan itu ketika siswa hadir semuanya dan mereka terlihat senang, kemudian, mereka juga ikut berpartisipasi di dalam pembelajaran, ya, aktif mereka berpartisipasi dan bisa dilihat mereka itu bahagia di dalam kelas itu, Pak. Oh iya, berarti saya apa namanya kata kuncinya saya lihat di sini bahagia gitu Bu ya dalam kelas gitu Bu Iya, ya. iya. Luar biasa, Bu. Mudah-mudahan di tujuan Ibu bisa tercapai nih. Kalau dari skala nih, Amin. Bu, 1 sampai 10, kira-kira di mana nih, Bu, posisi antusias siswa Ibu dalam kelas nih sekarang? Kalaunya dari 1 sampai 10 saya rasa 6 deh, Pak. 6, Bu ya. Oke. Iya. Nantinya dengan misalkan penggunaan media pembelajaran yang interaktif, Ibu ingin anak-anak meningkat ke level berapa kira-kira, Bu? Saya ingin, anak-anak ini, apa, eee, naik ke level 8 kemudian berjalannya waktu mereka bisa, dengan penuh semangat ya kan berada di level 10 Pak. Gitu, siap-siap. Dimaksimalkan sampai Mm-mm, 10 Pak. mm-mm. Sehingga ketika ini, pelajaran bahasa Inggris nih, "Oh Iya, saya senang nih." Nah kayak iya. gitu kan, eee, rasa saya itu sampai 10 kayak gitu Pak. Oh gitu ya, jadi Iya, kalau nanti ibu senang ya kalau lihat anak-anak tuh bisa misalnya ketika pembelajaran bahasa Inggris, oh mereka semangat nih mau belajar bu iya, ya bahagia gitu bu ya.
Iya. Iya gitu. Jadi nih Bu, terus kalau misalkan ada nggak di Bu kekuatan atau daya dukung apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi Bu? Yang kekuatan yang saya miliki apa ya, yang sementara ini kan, saya, mampu apa, menggunakan kuisis ya kan, dalam pembelajaran, kemudian, saya juga kemarin sudah mencoba ya kan, membuat storyline juga, Pak. Storyline, agar, pembelajaran itu bisa diakses langsung di HP mereka, mereka Mm-mm. bisa klik-klik-klik ya kan, di Iya. mana tujuannya, di mana Mm-mm. contohnya, kemudian materinya apa, kemudian video yang bisa mereka tonton apa, itu bisa mereka akses langsung di HP mereka. Sudah saya Mm-mm. coba, bikin tapi masih belum rampung juga, Pak. Mm-mm. Kemudian, saya juga nah yang satu ini yang saya inginkan, eee Mm-mm. pengoptimalan, pemanfaatan Canva, Pak. Kayaknya lebih mudah kayaknya Canva Bu penggunaan ya. Canva untuk, media pembelajaran yang interaktif ternyata, Pak. Oh gitu. Iya, Berarti kayak Canva Bu ya, tadi saya dengarnya iya, ada Canva iya, gitu. Media pembelajaran interaktif menggunakan Canva gitu Bu. Iya. iya, Oh iya, gitu. Pak. Luar biasa berarti dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, anak-anak kembali antusias gitu Bu ya harapannya lah. Iya, Pak. Oke. Saya Mm, berharap begitu. mm, mm, mm. Terus Bu, kira-kira misalkan dalam penerapannya nih, mungkin kita jaga-jaga aja Bu ya, supaya Iya, misalkan apa namanya penanggulangan awal lah Bu istilahnya. iya. Kira-kira apa nih Bu kalau misalkan nanti Ibu melihat hambatan apa yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira seperti itu Bu? Mmm, iya, Pak, hambatan saya sepertinya waktu, Pak. Yang pertama itu waktu. Waktu untuk membuat media pembelajaran yang saya inginkan tadi, Pak. Umpamanya saya ingin membuat Canva sebagai media pembelajaran interaktif. Itu kan perlu waktu ya, Pak, ya membuatnya itu. Kalau kita mendesain Canva sebagai slide itu mungkin lebih mudah, ya kan? Mhm, iya Bu. Tapi itu tidak apa, menurut saya itu masih belum interaktif ke siswa. Walaupun gambarnya sudah bagus Pak, di dalam Canva kan sudah menarik, eye-catching Iya, nih. iya. Kemudian tapi saya ingin lebih lagi mendalami ya kan, membuat Canva itu menjadi media pembelajaran yang interaktif, seperti yang Mhm, saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan satu klik mereka kan mhm. itu hal-hal yang menyenangkan kan bisa klik-klik itu Oh Pak, gitu, untuk benar Bu, anak-anak kan benar. ya kan menyenangkan menurut saya. Nah, jadi Mhm. merubah Canva menjadi media interaktif itu perlu waktu menurut saya, Pak. Oh Jadi gitu Bu. menurut saya, tantangan yang saya hadapi itu ada hambatannya itu adalah waktu, Pak, Waktu karena gitu Bu, benar. berkaitan dengan, tugas saya yang lainnya juga ada kayak gitu, Pak. Oh, siap. Berarti mungkin Bu ya, terkait dengan waktu dari apa istilahnya perencanaan dan pembuatan apa Canva ini Bu ya, Ibu ya gitu Bu ya. Iya, iya, Terus Pak. apa nih Bu yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Tadi baik dari segi waktu dan juga variasi media pembelajaran mungkin Bu ya yang Ibu inginkan. Iya, iya, Pak, dari pembelajaran juga. Jadi dari segi waktu saya mungkin ya begini, Pak, kan ada nih jam-jam kosong saya tidak ngajar. Biasanya kan saya gunakan untuk istirahat tuh. Kalaunya dari di jam pertama saya ada, kemudian di jam keempat, kelima kosong, keenam kosong, ya kan, baru ke-7, 8 ada. Nah, mungkin di jam kosong itu saya akan memanfaatkan waktunya sekarang tidak lagi untuk istirahat, Ya, tapi untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan juga belajar ya, media pembelajaran interaktif lainnya agar eh, banyak variasi yang bisa saya hadirkan untuk siswa saya, Pak. Kayak gitu, Pak. oh gitu. Berarti sudah ada nih Bu ya, misalkan gambaran untuk menghadapi tadi terkait dengan waktu. Jadi Ibu akan menggunakan ini Bu ya waktu luang atau jam kosong gitu Bu ya untuk Iya, melakukan apa namanya pembuatan tadi media pembelajaran Bu ya khususnya untuk iya, Canva. iya. Oke, jadi Ibu nih bagaimana rencana Ibu nih ke depannya untuk mewujudkan tujuan yang Ibu inginkan. Dalam hal ini pembelajaran tidak monoton dan kelas menjadi menyenangkan sehingga antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran juga meningkat nih Bu. Ya, iya, Pak, ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan memanfaatkan waktu saya dengan maksimal, Mhm.
untuk membuat media pembelajaran yang interaktif untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian saya juga akan belajar lebih lagi tentang media pembelajaran interaktif lainnya agar pembelajaran di kelas itu bervariasi, tidak lagi nanti kan kalau saya Canva Iya. nanti bosan lagi kan anak-anak, jadi bisa Iya, gitu Bu bervariasi ya. ya kan. Luar Iya, biasa Bu, luar jadi biasa. itu yang saya inginkan. Mm. Oh, bagus sekali Ibu. Dari dua hal yang Ibu sebutkan, yang mana nih Bu yang jadi prioritas nih kira-kira untuk dilakukan pertama kali nih Bu? Dalam waktu dekat lah istilahnya. Iya, yang menjadi prioritas saya itu Canva, Pak. Karena Mm-mm. Canva itu yang saat ini saya kuasai kan. Mm-mm. Kemudian saya tinggal membuat interaktifnya aja lagi di sana. Nah, kalau dari rencana tadi berarti ini Bu ada waktunya Bu ya? Iya, Ya timelinenya lah harus jelas gitu Bu. Kira-kira iya. kapan Ibu akan melaksanakan apa yang Ibu rencanakan Ibu? Saya maunya besok, Pak. Oh besok, Karena wah, iya, mantap Ibu ya. saya akan mulai mendesain Canva saya besok, Pak. Siap-siap. Karena kebetulan nih besok, Pak, saya punya banyak jam kosong besok itu. Jadi saya akan gunakan waktu saya bukan lagi untuk apa ngobrol atau Ya. apa ya, tapi untuk mendesain media pembelajaran yang interaktif, Pak. Luar Kemudian biasa Bu ya. saya akan praktikkan di minggu depan, Pak. Oh gitu, luar biasa Bu ya. Berarti apa namanya? Wah mantap sekali Bu, semangat ya Bu. Saya yakin Ibu bisa nih Ya, melakukannya. hmm, terima kasih, Pak. Dalam melaksanakan rencana yang Ibu buat ini, apakah Ibu membuatnya hanya untuk kali ini saja atau berkelanjutan Bu? Saya ingin berkomitmen akan melakukan ini terus-menerus, Pak. Oh gitu, siap-siap. Ya. Menurut Ibu nih, siapa orang yang dapat membantu Ibu agar apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan secara konsisten nih Bu? Saya berharap mendapat dukungan dari kepala sekolah, sehingga saya dapat menjalankan apa yang saya rencanakan tadi dengan baik, sehingga dan komitmen saya itu menjadi apa ya, menjadi lebih kuat, dan saya juga berharap juga dapat dukungan dari Bapak Jaina untuk selalu Siap. mengingatkan saya. Oke, mudah-mudahan bisa bantu Bu ya. Saling bantu lah Ya, kita Bu. amin. Yang Ya, terakhir nih Bu, kita ada di akhir ya, sesi sudah. ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan atau Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini nih Bu? Iya Pak, saya merasa senang bisa berbincang dan berdiskusi dengan Bapak. Awalnya, apa yang saya inginkan hanya ada dalam pikiran saya saja Pak. Eee, kebu Tidak ada yang apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya ingin lakukan itu hanya ada dalam pikiran saya, Pak. Dan setelah berdiskusi dengan Bapak, saya menjadi bersemangat dan yakin untuk mengerjakan MPI atau media pembelajaran interaktif dan menyajikannya di kelas saya. Sehingga pembelajaran saya tidak lagi monoton dan kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan, Pak. Luar biasa Bu ya, rencananya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bu. Baik Bu Rauda, Amin. semoga sukses dengan media pembelajaran interaktifnya dan saya harap Amin. kita bisa berbincang lagi Bu untuk mendengarkan keberhasilan Ibu nih ke depannya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga senang bisa berbincang dengan Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu Bu ya habis Ibu melaksanakannya. Siap, Oke, Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.